Sore Yan. Sore. Gimana perasaan kamu sekarang? Capek. Capek aja kayaknya. Capek? Itu dari kapan kamu ngerasain itu? Dari puncaknya sih kemarin hari Rabu kalau nggak salah. Ya Rabu. Hari Rabu. Sebelumnya sih waktu udah ke build up. Sering waktu kayak terus nambah akhirnya Rabu kemarin meledak gitu. Itu campur aduknya tuh lelah, capek, atau ada emosi atau ada apa gitu yang bikin makin meledak gitu? Itu campur aduk dulu. Iya. Tapi ada pernah sempat nangis gitu? Nangis. Jadi di situ meledaknya emosi yang keluar atau cuma nangis doang? Kayak awalnya tiduran, gak ada ekspresi, tiba-tiba naik, terus tahu-tahu nangis aja gitu. Nangisnya ya nangis pada umumnya gitu. Kamu ada datang ke sini, kamu udah makan? Udah. Baru pulang kampus? Iya. Dari kampus itu berapa lama sampai ke sini? Maksudnya kampus ngapain dulu, berapa jam baru nyampe sini? Ngapain aja kegiatannya? Ya kampus sih mata kuliah biasa, cuman ada campur organisasi juga dan harus dari sekarang udah harus ngehandle project sama tugas akhir. Oh, berarti di sini udah nyusun TA ya? Sebenarnya sih belum diminta sama dosennya, cuman di planning dari sekarang dari akunya gitu. Maksudnya sekaligus aja gitu. Iya. Oke. Terus setelah ngerasain itu, apa yang di pikiran kamu? Apa aja yang ngeganggu? Jadi sebenarnya selama ini aku tuh apa sih gitu? Ngapain aja sih selama ini gitu? Mempertanyakan semua yang udah aku lakukan. Kayaknya nggak pernah ada yang berubah, selalu sama takdirnya gitu terus. Jadi maksud kamu di sini adalah ketika kamu ngejalanin itu tuh setiap hari tuh nggak ada yang berubah. Pas udah mau nyoba rubah diri, pas udah ngelakuin apa yang kayaknya ini lebih baik gitu, tetap aja nggak ada bedanya sama yang kamu lakukan sebelumnya gitu. Iya. Tapi itu ada kaitannya nggak dengan masalah lain gitu? Kayak mana ya? Kayak ibaratnya ada dosa-dosa lama yang harusnya udah lewat, udah berdamai akan itu, dan juga udah dimaafin. Iya. Tapi malah dipancing dan dibawa-bawa lagi gitu, sampai ya udah gara-gara dipancing sama pihak lain gitu, dari dalam diri langsung muncul lagi gitu. Oke. Kalau boleh tahu, bisa diceritain nggak masalahnya dari awal? Mana tapi ya. Jadi aku kan panitia orientasi mahasiswa baru, dan saya ospek aja lah. Iya. Posisi aku masuk divisi person in charge, artinya yang naungin anak-anaknya, yang mimpin kelompok anak-anaknya. Dan ya sering waktu berjalan dengan mulus sampai salah satu anakku ini perempuan, dia suka sama aku. Cuman awalnya dia ya masih ragu-ragu gitu kan, tapi sering waktu ternyata dari dia yang initiate duluan, yang maksudnya memulai langkah pertama dulu, nge-DM aku di IG gitu, dan menunjukkan gerak-gerik bahwa dia tuh memang tertarik sama aku gitu kan. Awalnya ya masih standar dulu lah gitu, sempat ngajak jalan bareng naik motor dia karena dia minta itu. Dan sering waktu berkembang gitu kan, sampai dia menunjukkan
perasaannya dia keluar semua gitu. Dia bilang, dia all of a sudden bilang kalau katanya belum pernah ada orang yang sesayang ini sama aku gitu. Terus aku tanya siapa orangnya, dia bilang Kak Ian gitu. Dia sampai sekarang masih manggil aku pakai Kak. Dan dari situ ya udah muncul perasaan juga dari aku kan gitu, karena kayak aku melihat dia juga perempuan yang peduli gitu. Terus hasil ya udah dah, mau coba membawa ke hubungan yang berikutnya, tapi halangan pertama kita waktu itu adalah kita beda agama, itu yang satu. Terus gak terima apa tuh, gimana bikin kalimatnya, awalnya aku coba nanya gitu kan buat hubungan berikutnya, tapi dia bilang katanya terlalu cepat gitu, dia masih mau apa tuh melihat sering waktu. Dan waktu itu aku masih memegang aja gitu, tapi sering waktu seolah hubungannya jadinya HTS. Dan dia malah bangga kan itu. Sering waktu apa tuh, terus aku pikir kan mungkin gak akan masalah dengan HTS saja, tapi ternyata malah muncul rumor-rumor buruk tentang aku yang di masa lalu itu. Jadi awalnya kan pertama dia sama aku, terus dia mulai dapat teman di jurusannya sendiri, beda jurusan. Tapi entah kenapa si teman-temannya ini tuh malah membicarakan tentang aku, ngibahin tentang aku gitu, ngomongin hal buruk tentang aku yang di masa lalu, rumor-rumor yang kalian nggak tahu kebenarannya, tapi kalian dengan seenak hati aja gitu ngejudge hanya demi ada bahan obrolan, kalian rela ngomong dan nyakitin orang tapi nggak mikir tuh orang perasaannya gimana. Iya benar. Di situ awalnya aku belum masalah gitu kan, dan si perempuanku ini masih nggak percaya, tapi itu terus diulangin, terus aku diomongin terus gini terus sampai bahkan si perempuanku ini aja kayak ikut dipandang buruk gara-gara aku. Jadi kebawa-bawa ya. Dia ikut dipandang buruk padahal dia juga berusaha mempertahankan aku gitu kan. Dan dia ya sering waktu mulai memandang aku udah berbeda gitu, memandang aku sebagai orang yang gak siap istilahnya. Dan apa lagi ya, simpelnya kayak dia seolah menyerah begitu aja kan hubungan kita segampang itu, sementara aku di sini yang berusaha sama mati buat memahamin dia. Aku coba untuk gak mau ngelakuin kesalahan yang sama yang di dulu, tapi dia malah menyerah gitu aja, kayak gak bisa percaya gitu. Tapi setelah dia udah kayak mundur pelan-pelan dari yang awalnya dia bangga kan dengan HTS dia itu kan, dengan kamu juga, tapi kamu ada upaya nggak sih sebelum untuk meyakinkan dia terus sampai dimana titik dia tetap masih belum percaya, kayak udah menjauh lagi, tapi kamu terus upayain itu? Selalu. Bahkan sebelum UTS pun aku berusaha buat meyakinin dia gitu, tapi dia malah bersikeras sama hatinya sendiri. Selama UTS aku harus nahan beban, udah ada beban UTS harus nahan beban ini juga. Itu selama ngerjain UTS terus kepikiran sama dia gitu, kayak berharap selesai UTS ini ada jalan terang gitu.
bahkan dari beban UTS-nya aja tuh, yang aku itu kan UTS project kelompok dan memang bebannya cukup tinggi. Aku harus, dan parahnya lagi adalah semua harus aku yang handle karena aku nggak bisa mengandalkan kelompok. Aku berkelompok sama orang yang ibaratnya modal ngomong doang tapi nggak ada usaha dan niat. Harus nahan beban itu terus. Selama di depan laptop aku belajar tuh berusaha biar nggak biar stay fokus gitu. Dan bahkan nilai UTS-nya udah ada yang keluar dan jujur nggak bagus nilainya. Dari beberapa, misalnya dari usaha yang udah kamu lakukan, kamu udah menghandle itu semuanya, kamu ditambah lagi kamu juga ada masalah internal kamu yang seperti ini, tapi setelah dapat hasilnya malah tidak mengenakan gitu. Nilainya juga nggak sesuai dengan udah yang kamu kerjakan gitu ya. Tapi setelah kamu dapat ini, apakah itu bikin kamu makin terpuruk atau kamu mengabaikan aja adalah mungkin nanti lain kali aku bisa menaikinya lagi nilainya gitu, atau malah makin terpuruk ya kan. Selama ngerjain tuh aku merasa kayak cuman pengen ada yang ngajak ngobrol gitu, kayak aku pengen cerita ke dia tuh tentang beban-bebanku, dan sama halnya aku juga pengen dengar dari dia. Karena aku nggak mau jadi egois, kayak aku pengen dia ada tapi aku juga mau ada buat dia. Aku selalu berusaha memahamin dia tapi dia malah nggak mau, dan ya semudah itu aja menyerah gitu loh. Padahal aku selalu berusaha positif dan yakinin dia terus-terusan. Tapi untuk HTS sampai perjalanan kamu sama dia ini berapa lama sih rentang waktunya? Sampai dimana dia udah nyerah gitu? Dari awal bulan September. Jadi ini lumayan ya, udah mulai 2 bulan ya. Tapi apakah masih ada kontekan atau benar-benar lost gitu? Dia cuma ngebaca messageku dan dia nggak peduli. Dia tuh benci ketika aku jadi friendly. Dia iri ketika lihat aku ngomong sama perempuan lain yang padahal bukan siapa-siapa aku. Ngelihat aku friendly di kampus tuh dia kayak nggak suka aja, nggak, kayak iri gitu loh. Bisa. Bahkan aku sempat tukaran lanyard sama teman dari jurusan TKV lain gitu. Dan dia ngeliat itu, dia cemburu gitu. Dan ya udah deh, aku kembaliin KTM-nya yang tukeran, dan aku tukeran KTM sama dia. Jadi ini sebenarnya KTM-nya dia. Ini lanyardnya dia. Okay. Ya. Ini lanyardnya dia. Dia masih megang lanyardku. Dia sekarang, kemarin ketika aku selesai UTS, aku coba nge-WA dia lagi gitu dengan harapan aku mau dengar dari dia, dan aku butuh orang juga. Aku bilang lah, aku kangen kamu gitu. Dan itu nge-WA-nya malam, tapi dia nge-read pagi dan dijawabnya, dia paginya nge-read tapi dijawabnya sore. Dan itu ngejawabnya dia cuma satu kalimat yang nge-trigger aku nangis, yang tadi aku udah bilang itu. Dia bilang, lanyard aku tolong titipin ke si ini aja ya gitu. Jadi padahal kamu udah mencoba untuk menurunkan ego kamu agar mau ngechat lagi sama dia dan berharap agar ada perubahan lah, semoga gitu, pengen denger apa sih menurut pendapat dia tentang tentang aku gitu kan. Nah di situ kamu udah inisiatif, kamu udah ngechat dia, udah panjang lebar, dan ternyata walaupun dia ngeretnya itu di sore hari, ternyata balasannya itu di topik lain gitu, bukannya ngebalas apa yang kamu chat di awal. Dia malah sekali ngechat di sore hari hanya bilang untuk kembaliin lensnya saja, dan benar-benar nggak ada catatan apa lagi gitu.
Setelah itu sih aku bilang kayak aku nggak mau kayak gini, aku mau ngobrol sama kamu. Bahkan aku bilang aku ngerasa kosong kalau nggak ada kamu, rasanya kayak ngelewatin semuanya sendiri. Ya mungkin kalau dalam konteks keluarga beda kan ya, kan ini kan aku kan mahasiswa, dia juga sesama mahasiswa jadi relate. Iya. Dan aku bener-bener ngemohon banget menurunkan egoku yang aku nggak mau marah gitu. Bahkan aku udah nggak bisa marah lagi waktu itu, tenagaku udah habis. Yang awalnya niatnya aku harus jadi lelaki tegas, bahkan aku sampai harus merelakan itu, kayak janganlah Ian gitu, kasihan dia. Aku ngemohon dia buat ngedengerin aku aja gitu. Bahkan aku selama UTS dan sebelum UTS juga itu nggak bisa tidur beberapa hari malam tuh karena dia. Berarti sempat insomnia ya hanya untuk memikirkan itu. Padahal kan sedangkan di situ sedang UTS ya. Jadi sempat nggak kepikir, maksudnya sempat kepikir. Tapi di saat kamu memikirkan dia, apakah itu dapat mengganggu UTS kamu atau bisa kamu bagi waktunya? Entah kenapa herannya nggak malah bisa. Oh, Harusnya malah kan bisa. logikanya kalau nggak tidur pasti pas ngerjain ada kayak kerasa nggak enak di kepala Iya, atau di mana, nggak fokus ya ya jadinya. pusing atau apa. Tapi entah kenapa nih malah kena adrenalin gitu. Memicu adrenalin malah makin kamu tuh berpikir kayak udah belajar gitu jadi. Berusaha buat nahan itu semua. Dan lanjut dari yang tadi ya, setelah aku ngomong itu panjang gitu, dia malah ngejawab, maaf ya aku nggak bisa gitu. Dan aku tanyalah kenapa gitu, aku bilang aku nggak marah kok, aku udah nggak ada tenaga buat marah, aku cuma berusaha memahamin kamu. Dia jawab pakai you don't need to, kayak gitu. Dan aku masih nyoba ngomong, please kita tenang dulu bareng gitu, cobalah kita buang semua pikiran negatif kita bareng-bareng. Aku bilang ke dia, ini kan kita habis ngalamin masa berat dan sulit, habis UTS. Aku mau dengar keluh kesahmu gitu. Tapi cuma dibaca doang dan sampai sekarang nggak ada apa-apa lagi. Sampai sekarang benar-benar nggak ada balasannya. Nggak ada. Dan itu terakhir jam berapa? Itu terakhir kemarin hari Rabu jam 8 malam. Berarti itu kemarin hari Rabu jam 8 malam, disitulah puncaknya dimana kamu merasakan itu. Aku ngerti banget gimana perasaan kamu di situ pas baru banget kelar UTS, nilainya keluar malah dapat seperti itu, dan balasan dari orang yang kamu sayang, orang yang kamu butuhkan itu malah balasnya kayak gitu. Tapi kamu ada ini nggak, kan karena kamu di kampus ya, di satu kampus yang sama, kamu ada berusaha walaupun di chat nih dia tetap nggak mau dengerin kamu ada nggak untuk nyoba untuk nyari dia gitu, secara langsung ketemu langsung? Berpapasan iya, tapi dia nggak peduli. Tapi untuk kamu untuk ajak langsung kayak kamu ngobrol gitu, atau cuman berpapasan kamu nggak ada sama sekali Nggak untuk ada, karena dia bareng teman-temannya dan kalau aku ke situ yang ada aku akan semakin negatif di mata mereka. Tapi berarti di sini adalah chat terakhir kamu sama dia. Tapi kamu ada setelah dia ngedimin kamu itu nggak dibalas, hari ini kamu ada coba ngechat nggak atau nggak ada sama sekali? Nggak ada. Untuk usaha yang lain ada yang kamu coba nggak untuk nanya ke temennya atau benar-benar cari tahu gitu, apa sih yang bikin dia benar-benar nggak mau ngechat kamu lagi, ngebalas kamu gitu? Nggak tahu lagi. Aku mencoba mahamin tapi dianya nggak mau. Ini dia mencoba untuk cut off kamu atau emang benar-benar dia cuma diemin, hilang gitu, kayak ngeghosting lah jatuhnya? Aku nggak tahu juga itu. Semua dua opsi itu seolah bisa iya di dalam pikiranku. Kalau misal kamu lihat-lihat karena dia nggak balas ini, dia ada masang status kah di sosial media yang lain atau gimana gitu? Dia punya second account yang awalnya aku follow, tapi aku di remove dari followernya dia. Oke. Dan itu kamu tahu dari kapan? Sekitar seminggu yang lalu mungkin. Berarti udah lumayan lama ya. Tapi setelah kamu di remove, apakah kamu mencoba untuk melihat lagi akunnya untuk mencari tahu gitu apa yang terjadi? Enggak. Tapi sebelumnya, sebelum dia tiba-tiba merubah dirinya sendiri kayak
ah nggak mau lah aku chatan lagi sama kamu gitu. Itu ada masalah nggak sih yang bikin dia tuh kayak adalah cut off gitu? Ada, jadi kayak eh, entah kenapa hanya karena aku menunjukkan sisi lemahku aja gitu, dia kayak nggak mau lagi, kayak memandang aku seolah udah beda. Hanya karena aku laki dan aku nunjukin vulnerability, kok kayak nggak boleh ya, kok kayaknya aku diharapkan buat jadi sandaran terus ya, sementara aku kayak nggak boleh punya gitu. Oh, oke. Dan dia sering waktu, aku juga nggak terlalu inget banget kayak kenapa transisinya dia kayak gini. Jadi kejadiannya pelan-pelan banget, jadi nggak spontan gitu, jadi aku nggak bisa detail banget kenapa gitu. Tapi ya dia seiring melihat aku yang cuman berusaha untuk seimbang gitu, berusaha buat adjust gitu, tapi dia malah nggak suka. Dan akhirnya dia malah mutusin buat ya udah nggak mau lagi gitu. Tapi dia mutusin udah nggak maunya lagi itu dari hari Rabu atau Dari sebelumnya, dari sebelumnya? Itu dari selesai UTS atau sebelum UTS? sebelum UTS, bahkan kayaknya jauh sebelum itu. Berarti sebelum UTS dia udah mencoba untuk cut off, tapi pas selesai UTS kamu coba untuk lagi ya, untuk ngechat lagi dia. Tapi ternyata balasannya adalah yang seperti tadi itu. Dia hanya membahas tentang untuk mengembalikan dan untuk udah gak usah ada apa-apa lagi. Tapi dari yang aku tangkap, katanya aku menyinggung dari bahasa kamu yang kamu bilang tentang sisi kelemahan kamu sebagai laki-laki. Itu kalau boleh tahu itu kenapa? Apa yang kamu perlihatkan ke dia sehingga emang kamu harus spekulasi itu yang bikin dia tuh untuk mundur? Aku bilang ke dia kayak aku nggak kayak laki-laki lainnya yang seumuran tuh udah ada yang punya pendapatan sendiri, ada yang udah istilahnya apa ya, ya kasarnya aku membandingkan diri sama laki lain gitu yang notabene lebih tinggi kelasnya gitu. Terus apa tuh, karena aku statusnya masih mahasiswa ekonomi kan, aku harus sangat berpikir 2 kali gitu. Aku ya cuman bilang ke dia gitu kayak nggak akan bisa banyak waktu bareng atau pergi-pergi gitu karena ya kondisiku ini. Benar. Awalnya aku yakin dan selalu percaya sama dia kalau dia tuh pasti terima dan bisa berpikir lebih jauh gitu, tapi dia malah berubah gitu. Awalnya dia yang selalu nyari aku, dia yang apa-apa selalu dia yang mulai duluan, malah sekarang dia yang ninggalin gitu aja. Oke. Dari sini aku ngelihat di mana kamu itu hanya dijadikan sandaran di saat kamu ada masalah, di saat kamu lagi butuh pundak, di saat kamu ingin cerita, hanya untuk didengarkan aja. Gak perlu dia harus bergerak banyak, gak perlu dia harus ngasih materi atau bentuk apapun. Dia gak bisa. Dia hanya benar-benar ingin gak mau timbal balik. Dia hanya mau kamu terus yang memberi afeksi ke dia. Tapi untuk dia ke kamu itu gak ada sama sekali. Itu ya maksudnya. Jadi disitulah dia kayak ngerasa kayak, oh kamu udah nggak bisa ngasih dia afeksi lagi, kamu nggak bisa ngasih perhatian lagi, kamu nggak bisa ngasih waktu lagi karena kamu udah ngejelasin nih sisi kelemahan kamu. Tapi dari yang dia dengar kayak gitu, oh berarti kamu udah nggak bisa dong apa yang aku minta. Akhirnya dia mundur pelan-pelan. Oke, aku ngerti di sini. Tapi setelah dia mundur kayak gini, apa sih yang terpikir di kamu? Apa kamu masih mau mengejar atau kamu berpikir untuk udahlah akademik aja yang saya kejar? Aku bercampur-campur pikirannya. Ada satu otak yang bilang ngajar akademik, ada satu otak yang bilang tetap
berusaha sama dia, Mhm. ada satu otak jahat yang bilang untuk menghukum dia, Mhm. dan bahkan otak jahat yang Iya. ya intinya cukup keras dan kasar gitu. Itu mungkin karena emang udah dari alam bawah sadar mungkin ngerasa kayak harusnya gue kayak gini, tapi dibalik lagi kamu yang mencoba untuk merubah diri kan, mencoba untuk jadi yang lebih baik gitu. Karena dari cerita kamu yang sebelum-sebelumnya juga kamu pernah ngeceritain bahwa kamu orangnya adalah sangat temperamental ya, tapi di sisi lain kamu nggak mau menunjukkan itu lagi karena kamu tahu itu udah buruk gitu. Kamu tahu di sisi lain wanita itu memang sebenarnya itu harus diberi itu lemah lembut ya kan. Nah, tapi dengan banyaknya pikiran kamu, ada banyak yang semrawut lah di dalam pikiran kamu yang bikin kamu tuh kayak sebenarnya apa sih yang harus saya lakukan gitu. Sebenarnya apa sih yang harus aku lakukan gitu. Kok banyak banget sih di pikiran itu yang ada di pikiran kamu. Tapi kalau misal untuk dijabar satu persatu, yang benar-benar masalah yang ada di pikiran kamu tuh apa? Yang benar nabrak ya, misal ada dua masalah nih, dua masalah besar aja. Itu apa? Aku pengen menghukum dia, Mhm. dan aku pengen nyerah juga. Kayak udah, mau aku berusaha sebaik apapun, mau aku menjaga image baik, mau aku menolong orang kayak apa, ngelakuin ini itu kayak apa, ujung-ujungnya selalu dianggapnya negatif. Itu karena dampak dari teman-teman yang sudah pernah ya menceritakan negatifnya kamu ke dia. Jadi di saat yang kayak gini, rentan kayak gini, dia malah makin percaya apa yang teman-teman ngomongin tentang keburukan kamu, sedangkan kamu udah nyoba untuk em, memperbaiki diri dengan cara apapun, dan ternyata di saat kamu udah mencoba memperbaiki diri, kamu menurunkan ego kamu, tapi tetap aja dipandang sebelah mata gitu. Dan sekarang kamu sempat berpikir untuk menghukum dia. Kalau boleh tahu tuh menghukumnya itu maksudnya dari apa gitu? Membuat dia mikir kalau nyerah tuh opsi terbaik, sama halnya kayak aku mikir buat nyerah juga. Jadi di sini kamu ingin membuat dia menyerah tentang kamu atau tentang hubungan atau apa? Semuanya. 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 Tapi di sini sudah terlihat di saat dia itu kayak udah cut off gitu, ibaratnya udah nyerah. Tapi menurut kamu apakah itu bukan termasuk menyerah? Dia hanya menyerahkan hubungan, tapi nggak menyerah hanya untuk mencari kesenangannya sendiri. Oke. Dia nggak menyerah hanya demi bisa senang. Sementara di sini aku yang nanggung semua rasa sakitnya. Kalau gitu dari awal kenapa nyari aku? Mending sama nyari temen aja. Buat apa dari awal meyakinkan aku dan menunjukkan perasaan ke aku kalau pada akhirnya kamu tuh cuma butuh perhatian. Terus aku ditinggal dengan harus ngebawa semua pikiranmu, ngebawa semua rasa sakitmu, ngebawa semua apa yang mengganggu kamu, harus aku telan gitu mentah-mentah. Iya. Tapi aku gak bisa dapet momen sama kamu aja. Jadi di sini berat sebelah ya. Jadi di sini perasaan kamu sekarang. Untuk sekarang berat mana? Dari yang kemarin atau yang sekarang? Sekarang ya. Perasaan selain capek apa aja yang kamu rasain? Capek, kayak capek dan kayak nggak mau mikir apa-apa lagi lah. Karena segala usahaku kayaknya hanya berujung hal buruk terus. Nggak pernah ada hal baik yang bisa aku rasain terus. Rasanya kayak mau menghukum semua orang yang bertindak demikian aja. Kalian dengan seenak hati, dengan seenak jidat kalian memperlakukan orang kayak gitu. Tapi gak bisa melihat dari sisi lain, gak bisa melihat realita. Kalian demi hanya ada topik obrolan rela ngelakuin yang buruk sekalipun. Tapi untuk orang yang mencoba
menceritakan hal buruk tentang kamu udah mencoba ini enggak untuk obrolin ke dia baik-baik atau kamu diemin aja? Percuma, mereka banyak, aku sendiri. Hmm. Kalaupun aku bener, mereka kan memilih suara banyak. Kenyataannya kan orang lebih suka sama bohongan yang manis daripada realita yang pahit. Itu benar. Berarti di sini pikiran kamu benar-benar berat banget. Tapi kan di sini kamu bilang kamu mencoba untuk tidak memikirkan apapun dulu untuk hari ini. Cara yang udah kamu lakuin untuk enggak memikirkan itu apa sih? Berusaha mencari sensasi aku malah. Makanya aku di story juga bikin yang NGL itu. Itu demi supaya Mengalihkannya. demi supaya otak tuh tetap sadar gitu. Karena itu bener-bener aku udah gak bisa mikir, jadi biar tetap sadar otaknya udah bikin NGL aja lah, setidaknya sama orang random ngomong gitu. Bebas gitu ya. Tapi selain kamu menceritakan ke aku, kamu ada sempat menceritakan ke siapa, orang terdekat atau ke orang tua gitu Gak untuk ada. membicarakannya? Gak ada. Orang tua aku gak mau nambah pikiran mereka juga. Oke. Kamu meminta aku buat mendengar cerita kamu. Udah banyak hal yang aku dapetin dari cerita kamu dari A sampai Z. Dari yang kamu rasakan dari A sampai Z semuanya. Oke. Dari yang aku dapet, tapi di sini kamu tuh selain kamu bikin NGL atau segala macam, kamu ada ngelakuin apa lagi nggak sih untuk hari ini? Main game aja. Main game. Ya, dan berusaha nyari apapun yang intinya bisa bikin ketawa, bahkan hal kecil yang kelihatannya aneh aja berusaha buat diketawain aja lah. Biar tetap sadar ini otaknya. Oke. Di sini kan kamu di sisi lain kamu ingin menyerah, di sisi lain kamu juga ingin buat dia juga menyerah. Nah, dari yang aku tangkap dari cerita kamu bisa aja memilih opsi untuk menyerahlah untuk hubungan. Kamu nggak perlu terlalu panjang memikirkan bagaimana cara untuk menyerah. Kalau kamu emang berpikir kamu nggak mau ngelanjutin lagi, kamu udah usaha, kamu udah capek, cuman dapat sakitnya doang, kamu nggak perlu mikirin lagi sakitnya. Udah, cut off, berhenti. Nih, kamu udah ngejar-ngejar dia, kamu udah ngechat-ngechat dia, kamu udah berusaha untuk nemuin dia, kamu udah mau deketin dia gimana pun caranya, tapi dia tetap nggak mau ketemu sama kamu, nggak mau balas chat sama kamu. Udah, kamu nggak perlu kamu pikirin. Berarti dia udah nggak mau sama kamu. Itu doang. Kamu udah menerima pahitnya. Berarti kamu juga harus bikin diri kamu tuh juga sadar kalau dia nggak baik buat aku. Ngapain aku harus ngejar dia lagi? Awalnya aja dia udah nggak menghargai kita sebagai hubungannya aja dibilangnya cuma HTS, hubungan tanpa status. Pertama itu. Yang kedua adalah dimana dia itu hanya menjadi sandaran buat kamu doang gitu. Maksudnya kamu tuh cuma dijadiin sandaran, sedangkan di saat kamu ingin jadi dia tuh jadi sandaran kamu, dia nggak terima. Itu dua. Yang ketiga adalah kamu udah berusaha memperbaiki, udah berusaha segala macam dalam bentuk apapun, tetap aja kan tidak dihargai. Ingat kayak gini, di saat dia udah gak menghargai kehadiran kamu dalam bentuk apapun, sekecil apapun, udah, kamu gak perlu pikirin, karena dia udah gak menghargai kamu. Di saat kamu udah tahu dia gak menghargai kamu, udah, menyerah aja. Kamu tahu misalnya kamu tiba-tiba kepikiran aku mau nyerah nih, tapi kamu kepikiran, oh waktu itu sebelumnya aku ada baik-baik sama dia, maksudnya aku juga kepuasan aku terpenuhi sama dia. Tapi balik lagi, banyakan mana, bahagia kamu atau sakitnya kamu? Itu harus kamu pertimbangin. Karena tuh enggak semuanya bahagia itu akan bakalan bahagia terus menerus. Pasti ada nelen pahitnya. Dari yang kamu cerita juga bilang kalau misalnya kamu pas ketemu dia di kampus, kamu nggak berani untuk gimana karena semakin banyak temennya yang kayak gimana bla bla bla. Udah tahu kan kamu kayak gimana dia, udah tahu kan. Terus juga dimana kamu mencoba untuk
eh nyari tahu kesalahan diri kamu tuh apa sih. Kamu udah ngasih A B C D F G, tapi kok masih kurang gitu ya kan. Kamu masih, kok aku udah sesuai apa yang norma lingkungan itu minta, aku udah baik, aku nggak marah di sembarang tempat, aku nggak kayak gini. Itu tuh salah lagi gitu. Jadi di sini aku ngeliat kamu sama dia itu udah toxic relationship, udah bener-bener berat sebelah, dimana rata-rata hubungan itu kan berdua, bukan sendiri, harus berdua, bukan kamu doang, bukan dia doang, tapi kamu dan dia. Kamu nggak perlu terlalu banyak memikirkan aku harus menyerah nggak ya. Jawabannya simple, udah selesain. Kamu harus menyerah, udah. Kamu nggak perlu mempertahankan sesuatu yang harusnya pergi sebenarnya. Itu yang ada melukai hati kamu. Menurut kamu dia kayak masih belum menyerah, tapi menurut kamu udah menyerah, udah selesain. Kamu nggak perlu narik-narik dia, nggak perlu minta-minta sama dia untuk kayak gimana. Kalau misalnya tiba-tiba dia nggak ada ngabarin kamu segala macem, udah, kamu nggak perlu pikirin itu. Ada banyak hal yang bisa kamu lakuin. Organisasi, kamu emang sekarang aku yakin kamu pasti untuk bikin tugas akhir kamu itu juga biar kamu ada kegiatan lain, biar kamu ada hal yang bisa mengalihin itu semua. Karena ada banyak hal yang bisa bikin kamu tuh teralihkan sebenarnya. Tapi mungkin karena ada beberapa waktu yang nge-trigger kamu kayak, oh jadi teringat lagi. Padahal sebenarnya itu udah selesai. Sebenarnya sekarang tuh udah selesai. Dengan cara dia ngasih kode ke kamu, dia nggak ngebalas kamu dari kemarin, itu tuh udah kode. Kalau misalnya sebenarnya tuh udah nyerah aja, itu yang dia bilang. Tapi dia nggak ngerti cara untuk mengungkapkan itu. Dan kamu seharusnya udah sadar kalau kamu itu udah nggak perlu kamu kejar. Dia udah ngasih tahu kamu itu nggak perlu lagi ngejar aku. Di situ yang dia ngasih tahu ke kamu. Perasaan kamu yang capek, yang lelah, itu kemarin. Yang sekarang kamu makin capek lagi, kamu boleh istirahat. Kamu boleh dengerin musik, kamu boleh ngelakuin apapun yang bikin kamu tenang, yang bikin kamu rasanya lebih lega dari sebelum-sebelumnya. Tapi balik lagi, pikiran overthinking itu bisa merusak kamu. Apa yang rasa kamu dendam, segala macam, itu bisa kamu kurang-kurangin. Karena balik lagi, kalau misalnya kamu pengen dia sengsara, akan balik lagi ke kamu yang bakal sengsara juga. Makanya di sini ketika kamu sudah tahu, kamu udah setelah UTS kamu udah mencoba lagi memperbaiki, mengharapkan itu ada perubahan, dan ternyata dia masih tidak mau merespon kamu, nggak mau menjawab kamu, dan untuk kamu udah usaha dalam bentuk apapun tetap tidak diterima. Padahal nih effort kamu udah lebih banyak daripada dia, itu kasar, bahasa kasarnya. Tapi dia nggak ngehargain kamu. Kamu bisa pergi. Kamu bisa pergi baik-baik. Setelah kamu dapat kayak, oh dia nggak ngejawab aku dari kemarin. Udah, selesai. Itu berarti udah kelar. Kamu nggak perlu capek-capek lagi buat mikirin dia. Kamu nggak perlu capek-capek lagi untuk menunggu dia balik. Nggak perlu. Karena di luar sana ada yang lebih pas buat kamu. Tapi kamu jangan nunggu juga. Karena menunggu itu akan menambah pikiran kamu bahwa kayak, oh harusnya aku nggak diemin dia, harusnya aku harus kejar-kejar terus. Enggak. Karena kamu juga, aku menyinggung dari bahasa kamu yang kamu bilang kayak, aku kayak nggak guna gitu di dunia ini, kayak apa yang aku lakuin itu selalu salah. Itu nggak benar. Kamu tuh bukannya selalu salah, kamu cuman beda peristiwa. Tempat kamu tuh bukan di sini gitu loh ibaratnya. Kamu tuh nggak salah, kamu tuh ngelakuin itu semuanya udah bener. Semua orang nerima itu beda-beda.
di saat misalnya dari ibaratnya kamu lagi memberi makan ke anak yatim. Tapi di sisi lain kalau misalnya direkam itu bisa aja tuh orang bikin judulnya tuh kayak seorang pemuda memberi makan kepada anak yatim. Itu kan konteksnya baik ya. Tapi bisa aja di situ ditulis seorang pemuda sedang menganiaya anak yatim. Bentuknya sama, sama persis. Tapi kalau perspektif orang berbeda-beda kita bisa apa? Jadi jangan berhenti untuk berbuat baik. Jangan berhenti jangan berhenti dengan hanya mendengar satu atau dua orang bilang, perbuatan kamu kayak gini cuman gara-gara nyari sensasi doang. Perbuatan kayak gini cuman di depan dia doang, baiknya di depan dia doang. Udah, hilangkan itu. Karena apa? Kamu ngelakuin itu bukan hanya untuk satu orang doang kan? Kamu ingin merubah diri kamu sendiri untuk lebih baik kan? Itu karena kamu tuh gak perlu yang namanya minta validasi orang lain. Itu semuanya akan terbentuk dengan diri sendiri. Ketika kamu udah sering melakukan itu, kamu udah sering kayak tidak usah aku ngelakuin ini demi dia, enggak, jangan kayak gitu lagi. Jangan taruh mindset apa yang kamu lakuin itu buat seseorang, jangan. Karena itu akan merusak kamu. Ketika kamu mencoba menaruh mindset kamu ketika kayak gini, contohnya adalah aku gak mau friendly lagi demi dia, oke? Tapi setelah dia walaupun kamu udah berusaha payah, udah segala macam, tapi dia nggak menghargai kamu, malah kayak memandang sebelah mata, yang ada apa? Kamu makin friendly, kayak orang dia yang begitu kok, dia udah nggak percaya lagi sama aku, ya udah aku makin friendly. Enggak, tapi didasarkan dengan diri kamu sendiri. Aku nggak mau friendly karena aku orangnya nggak mau kayak gitu lagi, gitu. Taruh ke dalam diri, tanam ke dalam diri sendiri bagaimana cara kamu bertindak, bagaimana cara kamu berpikir. Itu buat diri kamu sendiri, jangan buat orang lain. Karena orang lain itu nggak semuanya baik, nggak semuanya jahat. Kamu nggak perlu meminta orang lain mengakui diri kamu, tapi kamu bisa menunjukkan ke semua orang tanpa kamu ngomong. Kamu bisa menunjukkan itu dengan tindakan. Itu berulang aja. Dan niatin ke diri sendiri, bukan ke orang lain, bukan ke satu orang, bukan ke berapa kelompok, enggak. Hanya ke diri sendiri. Itu udah lebih dari cukup. Ketika kamu udah menerapkan dari diri kamu sendiri, kamu udah bisa mengatur diri kamu sendiri, aku yakin kamu akan mendapatkan hal yang kamu inginkan dari awal. Gak ada yang gak mungkin. Yang kamu lakuin itu gak salah. Percaya sama aku. Kamu tuh orangnya hebat. Kamu bisa menjadi pemimpin dari kelompok. Kamu bisa menghandle tugas-tugas kamu daripada teman-teman kamu. Itu tuh kamu udah hebat. Ibaratnya mereka-mereka tuh mengandalkan kamu. Itu udah salah satu pencapaian yang bisa kamu banggakan di dalam diri kamu. Itu udah lebih baik. Jadi kamu gak perlu banyak pikiran, overthinking sesuatu hal yang mengganggu kamu. Karena balik lagi, yang hidup itu kamu. Kamu peran utamanya di hidup kamu. Gak ada yang bisa mengatur kehidupan kamu selain diri kamu sendiri. Ibaratnya orang yang mengatur kamu bisa menolaknya. Gak ada yang bisa mengatur kamu selain diri kamu sendiri. Kamu MC-nya, kamu peran utama, kamu main karakternya. Kamu bisa ngatur itu semua. Orang judge apapun, kamu tahu kan itu gak baik. Misalnya kayak dia ngejudge kamu kayak gitu, padahal kamu gak kayak gitu sebenarnya. Ya udah, kan gak kayak gitu. Ngapain kita harus mikirin lagi? Balik lagi ke orang yang kamu sayangi sekarang. Aku cuman bisa ngasih tahu ke kamu yang megang kendali, kamu yang punya keputusan untuk menyerah atau untuk lanjut. Tapi aku mau kasih tahu ke kamu kalau dia itu tidak cukup untuk kamu. Dia gak baik buat kamu. Kamu udah terlalu banyak melakukan hal sampai di mana dia tetap gak menghargai kamu.
Carilah orang yang benar-benar menghargai setitik keringat kamu. Ketika dimana dia menghargai kamu, pasti kamu akan menghargai dia balik. Kita nggak bisa berat sebelah dalam hubungan itu. Hubungan yang berat sebelah, jalannya nggak akan baik untuk kedepannya. Apa yang kamu rasakan saat ini, kamu boleh keluarkan semuanya. Kamu boleh nangis sejadi-jadinya. Kamu boleh keluarkan itu dengan apapun. Tapi jangan sampai menyakiti diri sendiri, itu nggak baik. Menurut aku, kamu udah hebat ngejalanin sampai sekarang. Kamu bisa ngejalanin semuanya walaupun setiap hari ada aja masalah yang kamu hadapin. Kamu boleh ngerasain capek. Semua manusia itu bukan robot, bukan mesin. Boleh ada waktu dimana kamu capek. Ada waktu dimana kamu butuh sandaran, tapi kamu masih belum ada. Kamu bisa minta ke Tuhan kamu untuk minta jalan yang setidaknya mencoba menenangkan diri. Kamu masih punya Tuhan untuk minta segalanya. Kamu yang dapatkan sekarang mungkin emang cobaan buat kamu. Tapi ketika Tuhan ngelihat kamu bisa ngejalanin itu, kamu pasti bakalan dapat hasilnya kok. Gak ada yang gak mungkin. Bener-bener gak ada yang gak mungkin. Di luar apa yang bisa kamu pikirin. Ibaratnya aku hanya ingin wanita yang hanya mengerti aku. Kamu hanya minta satu. Tapi ketika kamu niat, ketika kamu teguh sama apa yang kamu minta, yang ada Tuhan malah memberi kamu lebih dari yang kamu minta. Kamu minta satu, Tuhan memberikan kamu 10 permintaan. Jadi kamu gak perlu khawatir. Kamu punya teman-teman yang mencoba mengerti kamu. Kamu punya orang-orang terdekat, kamu punya keluarga yang mau mendengarkan kamu. Boleh, kamu tahu kamu gak mau merepotkan orang tua. Tapi balik lagi, fungsi dari orang tua adalah mendengarkan anaknya. Bukan hanya untuk sekedar biaya, makan, dan lain-lain. Orang tua itu harus mendengarkan anaknya. Karena itu, kamu gak perlu merasa kayak aku gak mau menambah beban. Itu enggak, jangan seperti itu. Justru fungsinya kamu punya keluarga, fungsinya kamu punya orang tua untuk menceritakan itu semuanya. Ketika kamu belum ada pendamping, kamu bisa menceritakan itu ke orang tua. Kamu gak perlu takut membawa beban itu. Karena aku yakin orang tua kamu pasti juga bakal ngebantu kamu. Itu yang bisa aku kasih tahu ke kamu. Orang tua itu penting buat kamu. Ketika kamu merasa terpuruk, baliklah ke orang tua. Minta sama Tuhan juga ke depannya seperti apa. Karena balik lagi, cuman kamu doang yang bisa ngelakuin itu. Aku gak bisa bantu kamu banyak. Aku gak bisa ngasih saran banyak di segala macam. Karena kan ini ngejalanin hidup kamu. Berarti aku, kalau misalnya aku ngasih, kamu harus kayak gini ya, kamu harus gini ya. Berarti kan aku mengatur hidup kamu. Berarti kan aku mencampur hidup kamu. Kamu bisa tenangin dulu pikiran kamu. Kamu bisa kosongkan pikiran kamu. Kamu bisa relax pikiran kamu. Kamu pasti bakalan dapat yang terbaik buat kedepannya. Kamu udah hebat loh, udah ngejalanin ini. Kamu pasti bisa. Bisa. Ingat, kamu pasti bisa. Gak ada yang gak bisa di dunia ini. Ketika kamu niat, kamu sungguh-sungguh, aku yakin ketika kamu balik lagi ke aku, kamu cerita lagi ke aku, kamu akan menjadi lebih baik. Pilihannya ada di tangan kamu. Berhenti untuk main-main atau maju di mana kamu akan menunjukkan kepada dunia kalau kamu itu berhasil. Gak ada orang yang gagal. Cuman peristiwanya aja yang gagal. Orang gagal itu gak ada. Jadi kamu harus percaya sama diri kamu. Apa yang udah kamu lakuin,
terapkan seperti itu terus. Jangan terpengaruh, terhasut hanya gara-gara satu orang aja tuh mudah, satu orang itu kayak bikin kamu down atau segala macam. Aku yakin kamu bisa ngejalaninnya. Kalau bisa aku bantu, apapun yang kamu minta, aku pasti bakal bantu kamu. Kamu minta, kalau kamu mau minta saran dari aku bisa ngasih saran ke kamu. Kalau kamu ada saran, kamu bisa sampaikan sekarang. Ketika kamu masih berpikir, masih ada yang berat untuk diucapkan, kamu boleh pikirkan itu dulu. Jangan terlalu dibawa berat, karena kamu bisa ngelewatin ini semua. Kalau kamu gak bisa, kamu gak mungkin. Kamu bisa ngelewatin itu. Ingat, kamu adalah peran utama. Kamu yang pegang kendali di hidup kamu. Kalau kamu masih belum bisa untuk ngomong sekarang, kamu bisa ngasih tahu aku setelah beberapa menit, atau besoknya lagi boleh. Kapanpun, dimanapun kamu butuh aku, kamu bisa kasih tahu aku kayak gimana. Karena aku pasti akan dengerin kamu, mau kapanpun, dimanapun. Oke? Kalau misalnya kamu memang masih belum sanggup untuk berbicara, kalau misalnya kamu masih kayak udah selesai, perasaan kamu udah sedikit lega setidaknya, kamu bisa mengangguk. Tapi kalau misalnya perasaan kamu masih kacau, kamu masih butuh aku, kamu bisa geleng-geleng. Oke. Bagaimana perasaan kamu sekarang? Gak tahu ya. Tapi bagaimana, apa yang kamu langkah ke depan kamu yang akan kamu lakukan setelah ini? Gak tahu juga. Masih belum terfikirkan ya? Dari yang aku sampaikan, aku cuma berharap yang terbaik buat kamu. Kamu bisa bikin keputusan itu di waktu dekat ini. Walaupun sekarang kamu masih belum tahu mau ngomong apa, aku yakin di satu waktu kamu pasti akan dapat jawabannya. Ada lagi yang bisa kamu sampaikan ke aku? Belum ada. Kalau emang sekarang belum ada, kamu coba tenangin pikiran kamu ya.